bunyi tidak jelas. Tuh, nah itu teman-teman, ini burung murai batu kita itu over birahi. Lihat, ini burung murai batu melihat burung lain kondisinya seperti ini. Dilihat, ini ciri-ciri burung murai batu kita over birahi. Dia melihat tidak fokus, melihat musuh tidak fokus, malah justru dia fokusnya nerekam musuh. Bunyi patah-patah, padahal pada kondisi birahinya dia enak, dia isinya panjang-panjang. Ini kondisinya burung murai batu kita mengalami over birahi, teman-teman ya. Diperhatikan. Nih saya kasih contoh untuk teman-teman pemula supaya paham. Ini solusinya gimana, Bang? Solusinya dikurangi pemberian jumlah extra foodingnya. Terus pola rawatan hariannya disesuaikan lagi. Hati-hati dalam pola penjemuran, pola mandinya. Ini ciri-ciri burung murai batu kita mengalami over birahi sudah cukup jelas. Biasanya burung murai batu yang over birahi akan membaik jika... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi di channel saya, Bob Bayonet Channel, teman-teman ya. Dan pada kesempatan video kali ini, Om Bayonet akan membahas perbedaan daripada over birahi dan over emosi pada burung murai batu kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Dan sebelumnya teman, silakan satu like adalah penyemangat untuk saya, untuk saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih teman ya. Kita langsung di pembahasan teman. Kondisi over birahi dan over emosi pada burung murai batu sering terlihat mirip, tetapi penyebab dan cirinya berbeda teman. Apa sih Bang yang akan terjadi ketika burung murai batu kita mengalami over birahi atau over emosi? Kita bahas di over birahi dulu teman ya. Ketika burung murai batu kita dalam kondisi over birahi, sedangkan burung murai batu kita misal sama teman-teman akan dilombakan, apa yang terjadi? Ketika burung murai batu teman-teman yang mengalami over birahi tetap dipaksa lomba, yang terjadi biasanya fakta lapangan sering saya lihat di lapangan yaitu burung malah tidak mau bunyi, teman-teman ya. Dia malah sibuk dengan mainan sendiri, entah gigitin ring, gigitin kaki, atau ngelowo, nebok, nyamber sana nyamber sini, tidak mau bunyi. Burung dalam kondisi over birahi ada yang mau bunyi, ada yang justru sama sekali tidak mau bunyi. Ada yang mau bunyi tapi tidak fokus, nakal, bunyinya hanya sering glonggong, ngukluk. Ada yang tidak mau bunyi sama sekali, seperti burung tidak punya tenaga. Ini kondisi seperti ini akan membuat kita malu teman ya, apabila dikatakan teman ya. Kita langsung di pembahasan. Burung murai batu over birahi dipicu karena birahinya yang terlalu tinggi akibat daripada mungkin teman-teman salah di pemberian jumlah extra fooding atau salah di pola penjemuran. Ini sering membuat burung murai batu kita over birahi. Pemberian extra foodingnya terlalu banyak, jangkriknya terlalu banyak, krotonya terlalu sering, terlalu banyak, ulat Hongkong di bom ulat Hongkong. Ini memicu burung murai batu kita over birahi teman ya. Jadi hati-hati dalam pemberian pakan, hati-hati dalam pemberian extra fooding, itu teman. Itu yang pertama, dipicu birahi yang terlalu tinggi. Pemicu birahi yang sering terjadi adalah akibat pakan atau rawatan harian yang kurang pas. Rawatan harian di mana sih Bang? Rawatan harian termasuk pemberian jumlah extra fooding, pemberian jenis extra foodingnya, mandi jemurnya, ini termasuk rawatan harian. Istirahatnya, umbarnya, ini maksudnya di rawatan harian teman ya. Paham teman ya? Itu yang pertama. Over birahi sering terjadi karena salah di pola rawatan atau pemberian jumlah atau jenis, jumlah dan jenis extra fooding yang kita berikan. Ini hati-hati. Sekarang yang kedua, sering gelisah, naik turun tangkringan dan sulit tenang. Tuh, perbedaan burung murai batu yang over birahi. Burung gelisah, tidak fokus, naik turun tangkringan dan sulit tenang, ekornya naik turun pelan. Ini over birahi teman ya. Beda dengan over emosi teman. Kita buka kerodongnya dulu teman.
Tadi poin yang kedua adalah burung murai batu nampak gelisah, naik turun tangkringan, terus sayapnya kendor, dia ekornya naik turun pelan, manggut-manggut, bulu putihnya pada punggung naik, bunyinya jadi aras-arasen, volumenya tidak keluar, sering ngukluk. Nah, itu overbirahi. Bahkan dalam kondisi yang overbirahi yang parah, burung murai batu bisa ngelowo. Nah, itu teman ya, ngelowo, sayapnya turun semua, ngering kanan ngering kiri, nebok tanpa bunyi. Itu overbirahi teman ya. Kemudian ciri-ciri burung murai batu kita overbirahi, burung murai batu bisa sering mengepakkan sayapnya turun, menunjukkan perilaku ingin kawin. Nah, itu teman ya, bunyi ngeriwik, tidak keluar suaranya. Itu adalah ciri-ciri burung murai batu kita mengalami overbirahi. Kemudian untuk suara kadang tidak keluar maksimal atau justru banyak suara pendek. Ada yang mau bunyi, ada yang tidak mau bunyi sama sekali. Ada yang mau bunyi namun pendek-pendek, tidak jelas. Irama lagunya tidak jelas. Beda pada saat kondisi burungnya itu kondisinya bagus, teman ya. Biasanya membaik jika porsi ekstra foodnya dikurangi dan rawatan disesuaikan. Jika burung murai batu teman-teman mengalami overbirahi, usahakan pemberian ekstra foodnya dikurangi, jangkriknya dikurangi mungkin dari 7 pagi 7 sore dikurangi menjadi 3 pagi 3 sore. Dilihat hasilnya seperti apa. Nah, itu teman ya. Nah, ini ciri-ciri burung murai batu. Tuh teman. Itu bunyi tidak jelas. Tuh. Nah, itu teman, ini burung murai batu kita itu overbirahi. Lihat, ini burung murai batu melihat burung lain kondisinya seperti ini. Dilihat, ini ciri-ciri burung murai batu kita overbirahi. Dia melihat tidak fokus, melihat musuh tidak fokus, malah justru dia fokusnya nerekam musuh. Bunyi patah-patah, padahal pada kondisi birahinya dia enak, dia isinya panjang-panjang. Ini kondisinya burung murai batu kita mengalami overbirahi, teman-teman ya. Diperhatikan. Nih saya kasih contoh untuk teman-teman pemula supaya paham. Ini solusinya gimana, Bang? Solusinya dikurangi pemberian jumlah ekstra foodingnya. Paham, teman ya? Terus pola rawatan hariannya disesuaikan lagi. Hati-hati dalam pola penjemuran, pola mandinya, terus diperhatikan. Paham teman ya? Ini ciri-ciri burung murai batu kita mengalami overbirahi sudah cukup jelas. Biasanya burung murai batu yang overbirahi akan membaik jika ekstra foodingnya dikurangi, ditaruh di tempat yang tenang. Jangan dimasterin dulu. Burung dijemur namun tipis-tipis saja, tidak usah terlalu ekstrim penjemuran. Mandinya diperhatikan. Istirahatkan burung di tempat yang nyaman, yang tenang. Paham teman-teman ya? Oke teman-teman ya, itu ciri-ciri burung murai batu overbirahi cukup jelas. Dan sekarang kita akan beralih ke ciri-ciri burung murai batu kita over emosi. Nah, teman-teman pemula banyak yang tafsirannya salah. Burung overbirahi dikira over emosi, burung over emosi dikira burung overbirahi. Ini ketika teman-teman salah dieksekusi diagnosa, nantinya burungnya malah bingung sendiri dengan keadaannya, dengan kondisi burungnya. Adapun ciri-ciri over emosi murai batu itu diperlukan, namun tidak boleh kelebihan. Khusus untuk burung murai batu lomba, ketika dia mengalami over emosi, dia akan amburadul. Nah, dia akan bunyi namun tidak fokus. Kalau tadi burung murai batu overbirahi bunyi patah-patah, terus sering ngukluk. Nah, ketika burung murai batu over emosi, dia suaranya bisa lantang. Dia suaranya lebih lantang, lebih bisa keras, namun amburadul. Ngering sana, ngering sini, nembok. Terus dia nakal gigitin kaki. Over emosi ini teman. Jadi bedanya over emosi, burung yang over emosi sama over birahi, burung over emosi itu sayapnya itu rapet. Nah, dilihat dari sayapnya aja bisa kelihatan. Terus burung murai batu over birahi
sayapnya biasanya kendor, teman-teman ya. Dilihat dari sayapnya saja sudah bisa kelihatan ini over emosi, ini over birahi. Burung murai batu over emosi, sayapnya rapet, bunyi, dia bisa bunyi keras namun tidak fokus karena dia terlalu panas kondisi tubuhnya. Paham teman ya? Burung murai batu over emosi dipicu karena mentalnya mudah terpancing dengan lingkungan baru. Nah, misal burung murai batu Anda itu tipe karakternya tipe dasar panas, salah di pemberian ekstra puding, salah di pola penjemuran, terlalu banyak sedikit saja burung murai batu karakter tipe dasar panas, ini bahaya, bisa membuat burung kita itu meledak emosinya. Kalau sudah over emosi ketemu musuh, burungnya nanti bunyinya tidak fokus. Teman-teman ya paham, tidak fokus di satu tangkringan. Ketika ditembak oleh sebelahnya, dia tidak fokus di satu tangkringan. Beda kalau burung murai batu birahinya pas, emosinya pas, dia ditembak musuh, dia akan sigap di tangkringan, pindah-pindah tangkringan pun secara teratur. Kalau burung murai batu over emosi, pindah tangkringannya itu semburat, tidak jelas, nyamber sana, nyamber sini, ngering sana, ngering sini, nebok, bunyinya keras namun tidak teratata. Itu teman-teman ya. Bedanya dengan over birahi demikian. Burung murai batu yang over emosi, dia tidak fokus dengan lawan tarungnya. Dia akan sibuk dengan maunya sendiri. Semburat, gitu teman ya. Burung murai batu yang over emosi, ciri-cirinya adalah burung sering membusungkan dada, menatap lawan dan menunjukkan sikap menantang. Burung murai batu tetap mau bunyi, tetapi bisa terlalu terburu-buru atau kurang rapi karena terlalu bernafsu menyerang. Dia akan fokus pada serangan fisik daripada serangan balasan suara, teman ya. Itu burung murai batu yang over emosi demikian. Jadi burung murai batu over emosi ketika digantangan ketemu musuh, dia akan lebih fokus, dengan serangan fisik, bukan serangan balasan. Itu teman ya. Beda kalau burung murai batu yang emosinya pas, dia akan membalas tembakan musuh dengan suara kicauannya yang lebih panjang, yang lebih keras. Tapi kalau burung murai batu over emosi, dia akan fokus dengan serangan fisik. Dia akan menerkam lawannya, ngering mendekati lawan, dia akan menerkam. Paham teman ya? Biasanya perlu pengaturan mental. Nah ini, kalau burung murai batu mengalami over emosi, biasanya perlu pengaturan mental, seperti mengurangi pemicunya seperti apa. Pemicunya misal jemurnya terlalu lama, dikurangin tipis-tipis saja. Mengatur jarak dengan burung lain, masteran di rumah, ini hati-hati. Ini salah satu pemicu burung murai batu kita menjadi over emosi. Misal demikian, ini ada burung murai batu, itu masterannya di sana, pastikan aman. Ciri-ciri burung murai batu kita aman dari masteran yang kita gantungkan. Ketika dia melihat burung masteran, dia tidak nyerang. Jaraknya dijaga, jarak aman temen ya. Nah ini ada burung masteran juga di sini. Nah di sana ada masteran. Jadi dalam menggantung burung masteran di rumah juga hati-hati untuk burung murai batu kita yang mudah meledak emosinya. Jadi jaga jarak, seperti mengurangi, tadi pemicunya sudah cukup jelas, mengatur jarak dengan burung lain, menyesuaikan intensitas latihannya teman ya. Itu teman ya. Bedanya over birahi dan over emosi cukup jelas teman ya. Perlu diingat teman, setiap burung murai batu memiliki karakter yang berbeda-beda. Burung murai batu dengan karakter fighter tinggi, mudah meledak, mudah marah, emosional tinggi saat melihat lawan, sehingga penting membedakan apakah penyebabnya benar-benar over birahi atau hanya mental tempurnya yang sedang tinggi. Ini hati-hati teman ya. Jadi teman-teman dalam merawat burung murai batu harus paham dengan kondisi burungnya sendiri. Oh, burung murai batu saya ini dalam kondisi over emosinya terlalu tinggi. Apa yang biasa saya lakukan ketika burung murai batu over emosi terlalu tinggi? Kita jauhkan dari suara burung lain, dari suara-suara burung masteran. Sementara stop masterannya dulu. Mandinya diganti di sore hari. Mandi sore hari bisa meredam atau menstabilkan emosi burung murai batu. Paham teman ya?
Burung murai batu over birahi biasa yang saya lakukan adalah jemurnya tipis-tipis, rutin jemur tipis-tipis. Kita naikkan emosinya pada saat burung kita over birahi. Begitu juga sebaliknya, kita naikkan birahinya saat burung kita over emosi, teman ya. Jadi kebalikannya. Oke teman ya. Semua ada pertanyaan silakan teman-teman coret-coret di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan ketika saya belum sempat balas satu persatu, insya Allah akan saya buatkan videonya banyak untuk teman-teman semuanya. Intinya dalam merawat burung murai batu kita harus paham dalam semua perawatan harian yang meliputi dari mandi jemurnya, umbarnya, masterannya, istirahatnya, pemberian jumlah istirahat foodingnya, jumlahnya berapa, waktunya kapan. Itu kita pahami tiap burung murai batu. Burung murai batu satu dengan lainnya beda-beda maunya, beda-beda karakternya. Itu saya jamin teman ya. Oke teman ya. Semoga teman-temanku selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur panjang, amin. Murah rezekinya, amin. Dan selalu dipermudah dalam segala urusan manusia, amin. Salam hormat dari saya, Bapak Bayonet. Salam kicomani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.